modus doang biar kamu terima cintanya. Kamu tuh jangan mimpi ya. Kamu mau jadi pacar dia. Kamu mau nikah sama dia. Sampai kapanpun saya nggak akan rela. Kalau aku nggak bisa dapetin kamu, Intan, laki-laki manapun nggak bisa dapetin kamu dengan gampang. Jadi Intan mau dilamar? Iya dong, calonnya kayak Raya, gak kayak kamu. Sayang kamu ya. Sebentar lagi kamu akan merasakan apa yang selama ini aku rasakan. Hati kamu adik. Tidak semua cinta itu suci. Ada cinta yang gelap yang membutakan hati. Hingga pelakunya rela mengorbankan segalanya, termasuk menghalangi jodoh dengan cara kotor. Bayangkan, ada seorang perempuan yang jodohnya selalu kandas. Ia seperti diselimuti oleh kesialan demi kesialan. Cinta yang seharusnya suci berubah menjadi obsesi. Dan obsesi itu menjelma menjadi kutukan. Guna-guna gantung jodoh. Akankah perempuan ini terperangkap dalam cinta gelap? Ataukah justru doa dan kekuatan cinta sejati mampu untuk mematahkan segala penghalang yang tak kasat mata? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah cinta yang berujung petaka. Namun bukanlah takdir yang memisahkannya. Namun seseorang yang tak rela melihat perempuan itu bahagia. Mari kita langsung sambut Intan. Halo Mbak Intan, apa kabar? Hai. Silakan duduk Mbak. Mbak Intan, terima kasih sudah hadir di sini. Namun sebelum kita mulai, mungkin saya mau tahu apa alasan Mbak Intan mau berbagi kisahnya kepada para pemirsa Catatan Hati Perempuan? Karena saya nggak ingin ada perempuan lain yang mengalami nasib seperti saya, Mbak. Terima kasih loh Mbak. Nah, mungkin Mbak bisa menceritakan bagaimana awal mulanya Mbak Intan bisa terlibat dalam kisah ini? Bermula dari rasa sakit hati teman saya. Dia melamar saya, tapi saya menolaknya. Kenapa ditolak Mbak Intan? Karena kelakuan dia yang sangat buruk. Dia bukan cuma pengangguran, dia juga suka mabuk-mabukan dan suka bikin onar. Ibu tiri saya sampai marah, bahkan dia sampai menghina cowok itu. Tapi sejak saat itu hidup saya jadi penuh teror. Diminum tehnya. Makasih ya Intan. Aku minum ya. Jadi Bu, saya kesini, saya mau melamar Intan. Melamar? Ngaca Junet. Mau kamu kasih makan apa? Omongan doang. Kamu tuh pengangguran, berandalan. Masa depan kamu tuh nol besar. Jangankan jadi suami. Buat diri kamu sendiri aja kamu gak becus. Ibu, jangan kasar-kasar gitu. Juliet kan datang ke sini baik-baik. Harusnya dia tuh tahu diri ya. Datang ke sini bawa muka dia yang gak tahu malu. Tapi saya cinta Bu sama Intan. Tapi Intan gak cinta sama kamu. Iya kan Intan? Mending kamu pergi deh. Pergi. Dan jangan pernah kamu datang ke rumah ini lagi. Kalau gitu saya pamit. Aku antar dia, Bu. Gak usah, cuma sampai luar. Junet. Omongan ibu jangan dimasukin ke hati ya. Walaupun agak kasar. Maafin ibu ya, Jun. Aku tahu aku bukan siapa-siapa, Tan.
Tapi aku juga manusia, aku punya perasaan. Kalau kamu mau tahu, semenjak sekolah aku udah suka sama kamu. Dan perasaan itu nggak pernah hilang. Makasih atas kejujuran kamu, Jun. Tapi maaf, aku nggak bisa balas perasaan kamu. Kita jadi temen aja ya? Tak, aku mohon sama kamu terima cinta aku ya. Aku cinta mati sama kamu. Nggak ada perempuan satupun yang bisa gantiin kamu. Jun, udah Jun, tolong berdiri Jun. Aku nggak mau kamu ngerendahin diri kamu. Kenapa? Apa gara-gara aku pengangguran? Aku miskin, nggak punya mobil. Bukan itu Jun, bukan itu. Masalahnya bukan tentang uang, status. Aku nggak bisa balas perasaan kamu karena aku punya pacar. Dan kita sebentar lagi juga akan menikah. Maaf ya Jun, bukan maksud aku buat nyakitin kamu. Saya melihat Junet benar-benar kecewa. Saya ngerti, mungkin dia merasa terhina. Tapi saya nggak pernah punya perasaan apa-apa sama dia dari dulu. Oke Mbak, jadi ini bukan cuma masalah ekonomi ya Mbak ya, tapi lebih ke karakter, lebih ke kebiasaannya si Junet ini. Menurut saya pasangan hidup itu bukan cuma soal cinta, tapi tanggung jawab, arah hidup, dan saling menguatkan. Kalau dari awal udah punya kebiasaan buruk seperti itu, gimana saat nanti saat sudah menikah? Tapi kan pada saat itu kan dia sampai bersimpuh di hadapan Mbak. Apa gak ada rasa kasihan sedikit pun? Atau mungkin ingin memberikan harapan? Tapi saya gak mau memberikan harapan palsu. Lagi pula saat itu saya sudah punya pasangan dan ingin menikah. Jadi saya lebih memilih jujur walaupun menyakitkan. Tapi ternyata apa Mbak? Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata penolakan saya, makian dan hinaan dari ibu tiri saya, semuanya berakibat fatal, Mbak. Sebentar lagi kamu akan jadi milik aku, Intan. Dengan guna-guna gantung jodoh dari Mbak Dukun, kamu gak bakalan dapet jodoh. Kalau aku gak bisa dapetin kamu, Intan, laki-laki manapun gak bisa dapetin kamu dengan gampang. Dan mulai malam ini, siapapun yang datang buat deketin kamu akan hancur satu persatu. Sampai kamu datang sendiri ke pelukanku. Intan sayang, sebentar lagi kamu bakalan jadi milik aku. Kenapa ya dada aku tiba-tiba sakit? Halo sayang. Intan, kita putus ya? Kamu ngomong apa sih? Kamu ngeprank aku ya? Enggak, aku serius.
Aku mau kita putus. Kok kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu? Emangnya aku salah apa? Kamu gak salah apa-apa kok. Akunya aja yang udah gak mau lanjutin hubungan kita. Udah, itu aja ya yang mau aku omongin. Nang, halo? Sadar atau tidak kau lakukan itu. Aku salah apa, Nang? Kenapa kamu jahat banget gini, Nang? Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Tiba-tiba aja pacar saya mutusin saya tanpa sebab, Mbak. Padahal sebelumnya baik-baik aja. Gak ada tanda-tanda akan ada masalah besar. Kok bisa tiba-tiba sih Mbak? Jadi belum ada atau nggak ada pertengkaran sama sekali sebelumnya? Gak ada. Bahkan sehari sebelumnya kita tuh masih video call seperti biasa. Masih sempat bilang sayang. Dan waktu itu Mbak langsung percaya begitu aja? Awalnya saya kira mungkin dia dipengaruhi ibu tiri saya. Soalnya dari dulu ibu emang gak pernah suka saya pacaran. Saya mikir mungkin dia neken pacar saya.